Pria aniaya mantan istri dan suami barunya diduga cemburu. Terungkap motif penganiayaan di Pamijahan, Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor. Penganiayaan ini sendiri terjadi pada Selasa, 6 Januari 2026, dini hari. Korbannya berinisial HT, 43, dan istrinya NB, 41. Pelakunya diketahui merupakan mantan suami dari NB. Kapolsek Cibumbulang Kompol Iwan Wahyudi mengatakan, mantan suami dari NB itu diduga iri. Dugaan sementaranya karena iri. Karena mantan istrinya itu menikah lagi. Sedangkan pelaku belum menikah, kata Kompol Iwan saat dihubungi tribunnews.bogor.com. NB sendiri menikah dengan HT belum lama ini. Informasinya belum lama. Sekitar semingguan yang lalu menikahnya, ujarnya. Pelaku saat itu langsung melakukan penganiayaan kepada HT dan istrinya. HT mengalami luka cukup parah di bagian kepala serta tangannya. Sedangkan istrinya, bagian telinganya hampir putus dan harus dijahit. Kita belum mengetahui informasi kenapa pelaku ini bisa masuk ke dalam rumah. Karena lokasinya sendiri di rumah mantan istrinya itu, ujarnya. Polisi langsung memburu pelaku ini. Kita sedang lakukan pengejaran untuk segera menangkap pelaku, tandasnya. Diketahui sebelumnya, seorang pria bernama HT, 43, dianiaya oleh mantan suami istrinya. HT saat ini sedang ditangani di IGD Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Kota Bogor. Berdasarkan informasi, kejadian penganiayaan ini terjadi pada hari ini atau Selasa, 6 Januari 2026, dini hari. Kejadiannya sendiri terjadi di rumah istrinya wilayah Pamijahan, Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor. Ia benar ada. Saat ini sedang ditangani, kata Humas RSUD Kota Bogor, Patri kepada tribunnews.bogor.com. Polisi langsung memburu pelaku penganiayaan ini. Sudah buat laporan. Saat ini kita sedang kejar pelakunya, kata Kapolsek Cibumbulang, Kompol Iwan Wahyudi saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Pelaku diketahui tinggal tidak jauh dari rumah mantan istrinya itu. Tidak jauh. Masih di sekitaran daerah rumah mantan istrinya itu, ujarnya. Pelaku melakukan penganiayaan di rumah mantan istrinya itu. TKP memang di rumah mantan istrinya. Saat ini kita kejar pelakunya, ucapnya. Diketahui sebelumnya, seorang pria bernama HT, 43, dianiaya oleh mantan suami istrinya. HT saat ini sedang ditangani di IGD Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Kota Bogor. Berdasarkan informasi, kejadian penganiayaan ini terjadi pada hari ini atau Selasa, 6 Januari 2026, dini hari. Kejadiannya sendiri terjadi di rumah istrinya wilayah Pamijahan, Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor. Ia benar ada. Saat ini sedang ditangani, kata Humas RSUD Kota Bogor, Patri kepada tribunnews.bogor.com. Ia mengalami luka sajam di bagian kepala serta tangannya. Tidak hanya istrinya pun menjadi korban. Kepala serta bagian telinga terkena sajam. Untuk penanganannya, korban dilakukan pemberhentian pendarahan. Sudah dilakukan penjahitan dan CT scan, ujarnya. Berikut adalah 10 fakta terkait kasus penganiayaan pasangan suami istri di Pamijahan, Kabupaten Bogor. 1. Identitas para korban. Korban dalam peristiwa berdarah ini adalah pasangan suami istri berinisial HT, 43, dan NB, 41. Keduanya menjadi target serangan membabi buta saat berada di kediaman mereka pada dini hari. HT merupakan suami baru dari NB, sementara sang istri diketahui merupakan mantan pasangan dari pelaku. Pasangan ini terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat luka serius yang mereka derita setelah diserang menggunakan senjata tajam. 2. Hubungan pelaku dengan korban. Pelaku utama dalam aksi kriminal ini adalah mantan suami dari NB. Hubungan masa lalu antara pelaku dan korban NB menjadi benang merah utama dalam kasus kekerasan fisik ini. Status pelaku sebagai orang masa lalu yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian memudahkannya untuk memantau aktivitas korban. Kehadiran HT sebagai suami baru NB diduga kuat menjadi pemicu utama kemarahan pelaku. 3. Waktu dan lokasi kejadian. Aksi penganiayaan ini terjadi pada Selasa, 6 Januari 2026, tepat pada waktu dini hari. Pelaku memanfaatkan situasi saat lingkungan sekitar sedang sepi dan para korban diduga tengah beristirahat di dalam rumah. Lokasi tempat kejadian perkara, TKP,
berada di kediaman NB yang terletak di wilayah Pamijahan, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman tersebut justru berubah menjadi lokasi penganiayaan berat. 4. Motif rasa iri dan cemburu. Berdasarkan keterangan Kapolsek Cibungbulang, Kompol Iwan Wahyudi, motif sementara dari aksi ini adalah rasa iri. Pelaku diduga sakit. Fakta pernikahan baru korban. NB dan HT diketahui baru saja melangsungkan pernikahan sebelum peristiwa tragis ini menimpa mereka. Usia pernikahan pasangan ini tergolong sangat singkat saat serangan terjadi. Informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa keduanya baru menikah sekitar 1 minggu yang lalu. Belum hilang rasa bahagia sebagai pengantin baru, mereka justru harus menghadapi ancaman maut dari mantan suami NB. 6. Kondisi luka serius HT. Korban HT mengalami luka tajam yang sangat parah di beberapa bagian vital tubuhnya. Serangan senjata tajam diarahkan pelaku ke bagian kepala dan tangan korban. Akibat luka-luka tersebut, HT harus menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat, IGD, RSUD Kota Bogor. Petugas medis fokus melakukan pemberhentian pendarahan dan penjahitan pada luka terbuka yang dideritanya. 7. Kondisi luka tragis NB. Selain suaminya, NB juga menjadi korban keberingasan mantan suaminya tersebut. Ia mengalami luka tajam di bagian kepala dan area telinga yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan, dilaporkan bahwa bagian telinga NB hampir putus akibat sabetan senjata tajam dan memerlukan tindakan medis serius berupa penjahitan. Kondisinya saat ini masih dalam penanganan tim dokter rumah sakit. 8. Penanganan medis di RSUD Kota Bogor. Pihak RSUD Kota Bogor melalui humasnya, Patrick, mengonfirmasi bahwa kedua korban sedang ditangani secara intensif. Langkah medis yang diambil meliputi penghentian pendarahan, penjahitan luka, hingga tindakan CT scan. Prosedur CT scan dilakukan untuk mendeteksi apakah ada cedera dalam atau keretakan pada tulang tengkorak akibat hantaman senjata tajam di bagian kepala. Keduanya masih dalam pengawasan ketat pihak rumah sakit guna pemulihan. 9. Upaya pengejaran pelaku oleh polisi. Pihak Polsek Cibungbulang telah menerima laporan resmi dan langsung bergerak cepat untuk memburu pelaku. Kapolsek menegaskan bahwa jajarannya saat ini tengah melakukan pengejaran di lapangan. Identitas pelaku sudah dikantongi oleh petugas, dan keberadaannya terus dilacak. Polisi berkomitmen untuk segera menangkap pelaku agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya di hadapan hukum. 10. Misteri cara pelaku masuk rumah. Hingga saat ini, polisi masih mendalami bagaimana cara pelaku bisa masuk ke dalam rumah korban pada dini hari tersebut. Belum diketahui apakah pelaku merusak pintu atau masuk melalui akses lain yang tidak terkunci. Mengingat pelaku adalah mantan suami yang pernah tinggal atau mengenal seluk-beluk rumah tersebut, polisi mencurigai pelaku memahami akses masuk dengan mudah. Penyelidikan di TKP terus dilakukan untuk memperjelas kronologi masuknya pelaku.